Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk dan pencatatan ke dalam jurnal umum ya. Nah, saya jelaskan jurnal mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, jurnal itu sebagai alat pencatatan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap akun-akun yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, alat pencatatan yang menggambarkan transaksi sesuai dengan urutan waktunya atau kronologis, yaitu sesuai dengan waktu kapan terjadinya. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencegah dan menganalisis kesalahan karena jumlah debit dan kredit untuk setiap ayat dapat dibandingkan. Itu manfaat dari jurnal. Apa sih bentuknya ya? Nah, jurnal umum memiliki bentuk yang sederhana, terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Ini contoh dari bentuk jurnal umum ya. Ini ada tanggal, kemudian keterangan, ref, debit, kredit. Ini dalam bentuk sebuah kolom. Untuk buat kolom. Oke, untuk selanjutnya pencatatan akun beban dibayar di muka. Ini sebagai contoh ya. Nah, akun beban dibayarkan di muka dapat dicatat dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Dalam pendekatan laba rugi, akun beban dibayarkan di muka akan dicatat dalam beban. Dalam pendekatan neraca, akun beban dibayar di muka akan dicatat ke dalam aset. Contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain sebagainya. Itu ada contoh. Sebuah transaksi tanggal 1 Desember 2017, Nyonya Linda menyertakan uang sebesar 25 juta dari pemilik sebagai tambahan modal, dan jurnalnya adalah sebagai berikut ya, dimana kas itu berada di kolom debit ya, 25 juta atau bertambah ya, kas bertambah debit 25 juta, kemudian modal bertambah 25 juta, modal itu bertambah maksudnya ke dalam kredit ya. Jangan lupa untuk tanggal itu ditulis ya. Kemudian untuk tanggal 2 ada contoh diterima pendapatan jasa ya, 4.450.000 rupiah gitu. Maka masuk ke dalam jurnal di mana tanggal 2 Desember tulis di sini kas debit atau bertambah di debit ya 450.000 ya. Dan pendapatan jasa bertambah di kredit 450.000. Nah, itu sebuah transaksi masuk ke dalam jurnal. Oke, kita lihat lagi. Tanggal 3 Desember dibeli mesin cuci senilai 5 juta, ini kurang ya nolnya, maaf. Secara kredit, berarti secara kredit ini. Tanggal 3 Desember tulis ini, kemudian peralatannya bertambah karena kita membeli mesin cuci. Ingat ya, mesin cuci itu termasuk atau peralatan. Peralatan itu barang tidak habis pakai ya. Ini tidak akan habis pakai. Itu peralatan. Kemudian masuknya debit bertambah 5 juta karena termasuk aktiva, dan utang usaha bertambah masuknya kredit ya 5 juta. Jangan lupa utang itu bertambah di kredit. Tanggal 4 Desember dibeli deterjen pewangi dan pelicin pakaian sebesar 1.300.000. Nah, pelicin, deterjen pewangi dan pelicin termasuk dalam perlengkapan karena akan habis dipakai ya. Jangan ditulis pewangi, itu nggak boleh ya. Perlengkapan itu 1.300.000, kas berkurang ya, peralatan bertambah 1.300 debit, kasnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah dibuat untuk membeli perlengkapan. Berkurang masuknya kredit 1.300.000. Ada contoh lagi, tanggal 7 Desember telah diselesaikan pekerjaan jasa. Berarti jasa dari laundry itu sudah diselesaikan, tapi kita belum menerima uang. Baru selesai tapi belum menerima uang, maka di jurnal juga ya. Jurnalnya itu piutang usaha debit 750.000, pendapatan jasa kredit 750.000. Piutang usaha bertambah ya, karena piutang usaha termasuk dalam aset lancar ya. Pendapatan jasa juga bertambah 750.000.
Ingat ya, karena belum diterima maka bukan termasuk kas, tapi masuk dalam piutang. Nah, tanggal 8 Desember dibayar bagian utang usaha sebesar 2 juta. Nah, itu masuknya adalah utang usaha ya, utang usaha berkurang. Debit 2 juta, kas berkurang, kredit 2 juta. Nah, utang usaha berkurang. Kenapa berkurang? Karena utangnya itu sudah dibayarkan, nah, dilunasi istilahnya, maka utangnya berkurang. Kasnya juga berkurang karena uangnya sudah untuk membayar utang. Oke. Lanjut tanggal 12 itu diterima piutang usaha yang terbentuk pada tanggal 7 Desember. Wah, piutang usaha yang terbentuk pada 7 Desember. Yang tadi sih istilahnya yang pekerjaannya belum selesai ya. Kemudian pekerjaan sudah selesai dan karena bukan belum selesai tapi belum menerima uang. Dan setelah tanggal 12 itu menerima uang ya, menerima uang tanggal 12, maka kasnya bertambah, harus menerima uang 120.000 dan piutangnya berkurang karena kita sudah menerima pembayaran dari pelanggan ya, itu maka kita mendapatkan uang dan piutangnya juga akan berkurang di kredit. Selanjutnya tanggal 14 dibayarkan beban sewa tempat usaha sebesar 12 juta. Beban sewa bertambah 12 juta, kas berkurang, kredit 12 juta. Beban itu bertambah debit ya, jangan lupa ya. Tanggal 15 Desember dibayar beban iklan untuk 6 kali penayangan ya, 3 juta, maka beban bertambah 3 juta, kas berkurang, kredit 3 juta. Nah, selanjutnya tanggal 24 dibayar beban gaji, itu juga ada beban lagi yang beban bertambah 2.500.000 beban gaji, kasnya berkurang 7.500.000 masuk dalam kredit karena buat membayar gaji. Itu saja dari saya mengenai penjelasan mengenai curah umum ya. Terima kasih untuk telah mengikuti pelajaran saya. Kita berjumpa lagi besok atau ya, kita berjumpa lagi besok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.